Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari nats ini kita akan belajar suatu teladan yang berharga dari Rasul Paulus di dalam kehidupan rohani kita, yaitu tentang kesungguhan kita di dalam menghidupi panggilan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka mari kita terlebih dahulu melihat apa yang ditekankan di dalam nas yang telah kita baca ini dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Yang pertama, Allah lah yang mengutus Paulus untuk mengabarkan Injil. Dia hanyalah hamba yang mau untuk setia diutus oleh Tuhan Yesus. Pengutusannya untuk mengabarkan Injil adalah kasih karunia Tuhan, sehingga Paulus tidak tawar hati. Dia tidak patah semangat menghadapi tantangan dan kesulitan yang dihadapinya, sebab yang mengutusnya adalah Tuhan. Yang kedua, apa yang Tuhan firmankan itu juga yang diberitakan oleh Paulus. Tidak ada kepalsuan atau yang disembunyikannya dari firman Tuhan. Paulus menekankan bahwa kebenaran Injil yang diberitakannya itu siap diuji, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Maka Paulus tetap bersemangat memberitakan Injil adalah karena yang diberitakannya adalah berita kebenaran tanpa ada yang ditutupi dari kebenaran firman Tuhan itu. Jika dalam istilah kita saat ini, berani karena benar, takut karena salah, tidak ada yang perlu ditakutkan oleh Paulus, sebab yang diberitakannya adalah kebenaran dari Tuhan. Dan yang ketiga, jika ada yang menolak dan menutup diri atas pekabaran Injil yang diberitakannya itu, bahkan ada sampai yang memfitnah Paulus, mereka itu adalah orang-orang yang menutup diri untuk diterangi kemuliaan Allah. Ilah zaman telah membutakan mereka, sehingga tidak dapat melihat kemuliaan Allah yang terpancar dari Injil yang diberitakannya. Paulus tidak pernah patah semangat memberitakan kebenaran Injil Kristus, walaupun ada yang menolak, menutup diri, bahkan menfitnah dia. Sebab yang diberitakannya adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan Paulus bukan sedang memberitakan tentang dirinya sendiri atau menggunakan firman Tuhan untuk kepentingan pribadinya, tetapi sebaliknya
Paulus hendak memberitakan dirinya sebagai teladan hamba Tuhan yang setia untuk melayani. Maka Rasul Paulus hendak menekankan bahwa dia tidak pernah tawar hati. Dia tidak mau mundur, takut, gentar untuk menjalankan panggilannya dalam memberitakan Injil. Walaupun dia ditindas, dianiaya dan difitnah. Walaupun dari kemanusiaannya dia rapuh dan lemah seperti bejana tanah liat yang mudah untuk hancur jika dihempaskan. Namun dia selalu dikuatkan oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah untuk selalu giat dalam memberitakan Injil Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka apa kebenaran firman Tuhan yang hendak kita pelajari melalui nats ini? Yang pertama adalah hamba yang setia kepada panggilan Tuhan. Jika kita seorang yang mengabdikan diri sebagai pelayan Tuhan, maka kita hendak ditolong oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa hendaklah kita menjadi pelayan Tuhan yang setia. Kesetiaan kita melayani Tuhan adalah tanda syukur, sebab Tuhan memberikan kemurahan-Nya kepada kita untuk memberitakan firman-Nya. Kemurahan Tuhan yang memanggil kita menjadi pelayan firman-Nya adalah kemurahan Tuhan yang tidak akan ternilai harganya. Sebab itu kita dipanggil sebagaimana sikap pelayanan yang diperlihatkan oleh Paulus, yang tetap setia dan tidak tawar hati sekalipun menghadapi berbagai tantangan pelayanan. Namun nats ini bukan hanya untuk pelayan gereja saja, tetapi kepada semua umat yang percaya. Jika saat ini kita mengenal dan mempercayai Tuhan Yesus, maka itu adalah kemurahan Tuhan yang harus kita syukuri. Berbahagialah kita dapat mengenal jalan kebenaran dan hidup melalui iman kepada Tuhan Yesus. Banggalah, bersyukurlah menjadi seorang Kristen yang jangan tawar hati, jangan minder menjadi seorang Kristen. Nama Yesus harus menjadi semangat hidup kita melayani Tuhan dalam hidup kita ini. Apa yang ada pada kita saat ini semua adalah kasih, kemurahan, anugerah daripada Tuhan. Napas hidup yang masih kita terima hingga saat ini adalah anugerah Tuhan. Harta, pekerjaan, keluarga, semua yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan. Maka jangan ada dari kita yang kecil hati, tawar hati, minder dan akan kehidupannya, akan keadaannya sekarang ini. Apapun yang ada pada kita, semua adalah anugerah, kemurahan dari Tuhan. Maka jangan tawar hati dan jangan juga menjadi tinggi hati, tetapi layanilah Tuhan dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Apa yang ada pada kita saat ini semuanya adalah harta yang berharga yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu semua adalah tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya melalui hidup kita ini kita dapat melayani Tuhan, mengabarkan kabar baik dari Tuhan melalui kehidupan kita. Maka jangan kita tawar hati, minder tentang kehidupan yang kita jalani saat ini, sebab kita hidup untuk melayani Tuhan. Selama pekerjaan yang baik, selama pekerjaan itu benar di hadapan Tuhan, selama kita tetap setia beriman kepada Tuhan dalam situasi hidup yang sedang kita hadapi, maka jangan pernah berkecil hati, tetapi syukurilah semuanya itu. Dan yang kedua adalah hamba Tuhan yang setia kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa sembunyi dari hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan tahu bagaimana kesungguhan di dalam melayani Tuhan. Bagaimana kita hidup seturut dengan firman-Nya. Tuhan tahu bagaimana kesungguhan kita untuk setia kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan dalam nats ini, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah, bahwa apa yang dikatakannya
dan bagaimana kehidupannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sikap yang ditunjukkan oleh Paulus ini menjadi teladan bagi kita, supaya menjadi hamba Tuhan yang jujur, yang siap untuk diuji, bahwa apa yang Tuhan firmankan, itu pula yang diberitakan oleh Paulus. Tidak ada niat busuknya, memalsukan maupun mempergunakan firman Tuhan untuk kepentingan duniawinya. Maka demikian halnya dengan kita. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang mau tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Kita siap diuji. Apa yang Tuhan firmankan, itu juga yang kita jalani dalam hidup ini. Kita mau siap menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah dasar, pondasi, dan pedoman kehidupan kita. Firman Tuhan tidak hanya sebatas kata-kata dan pengajaran, tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu adalah terang kemuliaan Allah yang akan menyinari kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi tanda kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Ketika kita hidup dalam firman-Nya, berarti kita sedang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Namun Paulus mengingatkan mereka yang menolak firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang telah dibutakan ilah zaman, yaitu mereka yang lebih memilih jalan hidup untuk tunduk kepada kenikmatan duniawi daripada kebenaran firman Tuhan. Ilah zaman yang dapat membutakan mata, pikiran, dan hati kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang palsu, sehingga kita menolak ajaran dan tuntunan Tuhan. Maka Paulus katakan bahwa hidup yang seperti itu sedang menuju kepada kebinasaan. Kita ingat kembali dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa hanya Dialah jalan kebenaran dan hidup. Apa yang kita kejar, apa yang kita cari, apa yang kita harapkan dalam hidup ini, semuanya ada pada Tuhan. Semua yang kita cari, yang kita kejar, yang kita harapkan di luar Tuhan hanyalah akan berujung kepada kesia-siaan dan yang akan menuntun kita pada kebinasaan. Tuhan Yesus katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka firman Tuhan mengajar kita pada saat ini, biarlah firman Tuhan senantiasa yang menerangi langkah juang hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan, memberi semangat dan kedamaian kepada kita dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.